Pada video-video sebelumnya, saya sudah pernah bahas cara penggunaan Open Lightspeed pada CyberPanel di VPS. Nah, kali ini saya akan sharing cara install Open Lightspeed tanpa panel untuk instalasi WordPress di VPS lokal menggunakan Biznet Geo. Nah, apa bedanya penggunaan panel dan tanpa panel di Open Lightspeed? Apa bisa membuat website lebih cepat? Penasaran kan? Ayo kita lihat. Gimana? Udah pernah nyoba CyberPanel sebelumnya? Kalau belum, teman-teman bisa coba ya, cek di video saya sebelumnya tentang cara install CyberPanel di Ubuntu. Nah, di sini kemarin juga ada yang komen nih, Bang, penerapan CyberPanel untuk server jaringan lokal butuh referensi. Nah, saya juga butuh referensi karena memang kalau untuk install di jaringan lokal itu sulit ya, atau saya coba udah pernah nyoba tapi gagal dan nggak bisa. Nah, biar bisa jalan di jaringan lokal, tentu saja mungkin kalau nggak kita install CyberPanel-nya, kita install Open Lightspeed-nya secara manual ya. Nah, kali ini saya akan coba install Open Lightspeed-nya aja nih tanpa CyberPanel, tapi installnya di VPS. Di sini saya akan gunakan VPS lokal ya, VPS yang memang dia servernya ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau target user atau pengguna websitenya dari Indonesia, ini cocok nih karena akan lebih cepat ya untuk proses dari penerimaan datanya karena lokal atau data centernya ada di Indonesia. Ini salah satu providernya adalah Biznet Geo. Ini kan saya gunakan ya. Ini salah satu provider untuk cloud dan hosting ya. Kalau teman-teman mesti udah pernah familiar dengan Biznet ya. Ini saya juga pakai nih karena di rumah saya pakai Biznet Home untuk internet. Nah, teman-teman pasti tahunya Biznet itu adalah ISP atau Internet Service Provider, tapi ternyata mereka punya provider untuk cloud juga. Nah, di sini saya nanti akan coba gunakan produk yang namanya Compute yang Neolight ya. Kita bisa dapat VPS dengan data center di Indonesia tapi dengan harga yang murah ya. Di sini kita bisa langganan mulai dari 50.000 per bulan. Nanti akan saya coba gunakan yang 50.000 per bulan ini, dan juga kita akan bandingkan dengan yang CyberPanel yang menggunakan VPS yang lebih tinggi. Oke, jika teman-teman belum punya akunnya, silahkan daftar ya, karena saya sudah ada. Saya tinggal buka aja akun Biznet Geo-nya. Kemudian kalau mau bikin langsung ke Neolight ini ya, produk Neolight ini, kemudian bisa create new, dan kita bisa tambahkan atau kasih nama servisnya, atau misalkan bikin website gitu ya. Kemudian regionnya di sini kita bisa pilih yang West Java alias Jawa Barat. Nah, ini kan di Indonesia ya, jadi dari sisi user untuk mengakses data yang ada di website kita lebih cepat karena servernya lokasinya di Indonesia. Kemudian untuk Neolight flavornya ini terserah teman-teman mau pilih produk yang mana nih, atau yang XS11 atau XS2 atau XS22 ini semuanya punya spesifikasi masing-masing ya. Di sini untuk cycle-nya bisa per bulan atau per tahun. Saya akan ini coba per bulan saja. Ini yang paling murah adalah yang 60.000 per bulan ya, yang XS1.1 ini. Dia sudah punya satu CPU, virtual CPU, kemudian RAM-nya 1 GB, disknya 60 GB, dan satu IP address. Dan juga ini dia punya bandwidth yang cukup gede ya, dan itu gratis ya, gratis bandwidth 10 Gbps kalau tidak salah di sini. Ya, ini ya. Ya, memang gratis bandwidth 10 Gbps. Jadi ya, kita nggak akan pusing dengan yang namanya kehabisan bandwidth ya. Karena biasanya kalau VPS itu dibatasin pada bandwidthnya. Gitu, oke. Kita akan coba di sini pilih operating systemnya karena kita mau install Open Lightspeed ya. Jadi kita akan install menggunakan Ubuntu 20.04 ini ya. Kemudian SSH key-nya bisa teman-teman create key di sini ya. Misalkan kasih nama terserah SSH misalkan. Create. Nah, kemudian akan terdownload nih file .pem-nya ini. Ini adalah akan kita gunakan untuk login ke VPS-nya nanti ya. Kemudian untuk SSH console username-nya bisa diisi misalkan ini ya teman-teman, terserah menggunakan username apa dan passwordnya apa, terserah juga. Kalau udah next, nah di sini teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran kemudian order ini ya. Nanti akan dibawa ke proses pembayaran untuk membayar ordernya. Seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih pembayarannya via apa, mau QRIS, mau GoPay, mau debit atau bank transfer. Terserah teman-teman ya. Nah, di sini kayaknya karena saya sudah ada, jadi saya akan gunakan yang sudah ada aja nih.
Oke, kalau udah kita bisa klik open console ya. Di sini kita akan lihat apakah OS-nya udah ready untuk kita bisa login dan install atau belum. Kalau ini berarti sudah ready ya, kita bisa coba login di sini. Kita bisa gunakan username dan password yang tadi diisikan pada waktu order ya. Oke, ini kita sudah bisa login menggunakan konsol ya. Nah, supaya lebih mudah kita akan gunakan SSH client yaitu putih ya. Kita akan akses servernya ini menggunakan SSH client putih supaya lebih mudah. Caranya kita download dulu putih ya. So, kita bisa masuk Google, download putih, kemudian masuk ke website green.org ini ya. Kita bisa masuk, kemudian download yang versi, saya gunakan yang 64 bit ya karena OS saya 64 bit. Kalau teman-teman pakai 32 bit bisa pilih yang di bawah ini ya, 32 bit. Kalau udah kita buka dan install ya, tinggal klik next, next, dan install. Yes. Kemudian ini di uncheck, finish. Oke, ini kita sudah selesai. Kita bisa buka putihnya ya. Ini putih sudah ada di sini ya. Jadi ini aplikasinya. Sekarang kita bisa akses servernya menggunakan putih. Kita copy API publicnya, kemudian paste di sini. Tapi karena tadi kita sudah waktu awal order kita menggunakan SSH key ya, jadi kita gunakan SSH key untuk login. Kita tidak bisa menggunakan password untuk login di sini. Caranya kita harus convert dulu SSH key-nya tadi itu yang .pem ini ke SSH key format putih. Caranya kita bisa buka namanya putihgen ini ya. Nah, kemudian kita bisa klik file, load private key, masuk ke tadi folder download dan ganti tipenya all files dan supaya muncul ya ini untuk .pem-nya kita bisa klik dan open. Oke, kita bisa oke. Kemudian sekarang save private key. Yes. Kasih nama. Misalkan aku channel gini ya, save. Oke, kalau sudah ini ya filenya ini, kemudian kita bisa buka lagi ke putihnya, kemudian klik SSH ini, connection SSH, kemudian klik out, buka lagi credential, browse, klik browse ya, kemudian masukkan private key-nya tadi ya, .ppk-nya, kemudian open. Sekarang kita bisa open untuk masuk ke VPS-nya ya. Kita bisa klik accept dan masukkan username-nya. Oke, ini kita bisa sudah bisa login ya menggunakan private key di putih. Jadi di sini kita menggunakan private key tanpa menggunakan password. Setelah kita import tadi private key-nya, kita sudah bisa login hanya dengan memasukkan username-nya saja. Jadi kalau defaultnya memang di BizNet-Io ini dia menggunakan private key ya. Tapi kalau teman-teman mau rubah menggunakan password juga bisa, tinggal di edit settingan di SSH servernya saja. Tapi sekarang saya akan tidak akan rubah itu. Sekarang kita akan gunakan private key saja untuk loginnya ya, supaya lebih aman. Oke, sekarang kita bisa ke websitenya OpenLightspeed ya. Di sini saya jelasin dulu nih ya. OpenLightspeed ini adalah web server ya, yang seperti Apache atau seperti Nginx ya. Dan di sini yang menarik adalah dari sisi performa OpenLightspeed itu sendiri. Jadi untuk mengload website WordPress dia jauh lebih cepat dan juga lebih responsif daripada Nginx maupun Apache ya. Ini makanya kita akan gunakan yang OpenLightspeed ini. Kemudian di sini kita bisa install dengan beberapa cara nih. Yang pertama kita bisa menggunakan download package dari repositorinya Lightspeed, atau kita bisa juga gunakan yang binary install, source code, dan one click install ini dan Docker ya. Nah, di sini yang saya highlight adalah di sisi Lightspeed repo dan juga one click install. Yang saya gunakan adalah one click install ini. Kenapa one click install? Karena di sini kita bisa langsung gunakan command ini dan otomatis akan terinstall semua package dari sisi OpenLightspeed-nya dan juga tambahan lainnya. Di sini kita juga bisa install langsung WordPress dan MySQL database-nya langsung menggunakan command ini saja. Jadi kita nggak perlu secara manual download WordPress-nya, install dulu MySQL-nya dan segala macam karena akan terlalu lama ya. Ini kita bisa langsung install menggunakan satu command ini saja. Jadi kita bisa klik kanan, kemudian copy, dan kita bisa masuk ke sini. Kemudian ini kita akan login dulu ke root ya. Ini kan masih user biasa, kita bisa masuk ke root, sudo, ketikkan command sudo su min ya, enter.
Nah, ini kita sudah login sebagai root, kemudian kita bisa paste dengan klik kanan ya. Sorry, kita copy ulang, kemudian klik kanan untuk paste. Nah, di sini kita bisa langsung klik enter, ketik enter ya. Oke, ini adalah keterangannya ya. Ini saya besarkan. Jadi untuk OpenLightspeed-nya sendiri itu akan diinstal di IP ini dan port ini menggunakan username password ini, dan juga PHP-nya diinstal menggunakan versi 8.1 ini, kemudian MariaDB-nya diinstal 10.11 ini, kemudian diinstal WordPress juga, portnya ini, kemudian keterangannya untuk database yang digunakan WordPress-nya. Ini semua akan disimpan di file USR local lsws password. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak sempat ini dicatat ya, nyatet ini bisa nanti ada di sini ya, atau kalau mau nyatet bisa di kita highlight ini ya, kita blok kemudian ketik enter. Nah, ini sekalian ya, kita ketik enter dan juga ketik enter, ini otomatis dia akan install ya. Kemudian kita bisa masuk ke notepad dan paste di sini. Nah, ini akan otomatis kita mengcopy yang ada di sini. Ini karena kita sudah melakukan proses instalasi ya, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai, karena ini akan cukup makan waktu agak lama, jadi kita tunggu saja. Moments later. Oke, untuk proses instalasi OpenLightspeed-nya sudah selesai. Cuman di sini ada perubahan ya. Tadi karena saya menggunakan putih dan timeout ya, jadi sering error. Kalau pas instalasi error itu jadi kita untuk VPS-nya harus diinstal ulang ya, supaya untuk prosesnya bisa fresh gitu. Nah, di sini saya sudah lakukan install ulang dan lakukan lagi di dalam konsol ya, jadi kita tidak menggunakan putih dulu untuk instalasinya. Nah, caranya gimana? Kalau teman-teman gagal juga, teman-teman bisa balik lagi ke portal bisnetnya, kemudian stop servernya dan lakukan klik rebuild ya. Nanti setelah di rebuild kemudian oke, dan tunggu sampai state-nya running, teman-teman bisa buka konsol ya, open konsol, nanti akan muncul dan login dulu. Setelah login selesai, masuk sebagai root ya, sudo sumin, nanti baru masukkan komen yang ada di sini. Jadi ini teman-teman ketikkan manual ya, satu-satu sampai selesai belakang ini, dan juga setelah selesai di enter, tunggu sampai prosesnya selesai, seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya sudah berhasil menginstal OpenLightspeed plus WordPress di dalam VPS Bisnet Geo-nya ini. Nah, sekarang apa ini? Sekarang kita bisa buka servernya. Ini kan kita ada dua, tadi kan ada web console admin, user password, dan juga ada WordPress-nya. Untuk web console admin IP-nya ini kita bisa kopikan dan kita buka di sini ya. Nah, ini confirm, ini karena ini self sign ya, jadi HTTPS-nya ini akan muncul peringatan tadi. Nah, ini adalah laman loginnya ya. Ketika kalau teman-teman lupa passwordnya, misalkan tidak kecatat di sini, bisa buka putih. Sekarang kita bisa buka putih ya. Masuk ke putih, kemudian masukkan server IP address-nya ini, masuk SSH, out, credential, browse, masukkan lagi PPK-nya, kemudian open ya. Nah, kemudian ketikkan username-nya. Oke, setelah login kita masuk ke mode root ya, sudo sumin, kemudian kita coba cat usr local lsws password. Ini akan membuka atau menampilkan ya, yang file password ini akan ditampilkan di sini. Jadi ini kita bisa copy ya, enter, dan ini kita paste saja di sini ya. Jadi ini untuk usernya admin, passwordnya ini kita bisa masukkan di sini ya, user admin, passwordnya di sini, login. Oke, ini adalah tampilan GUI ya, atau dashboard dari OpenLightspeed-nya. Di sini teman-teman bisa gunakan untuk melakukan konfigurasi pada web server OpenLightspeed-nya itu sendiri, dan juga bisa melakukan berbagai macam monitoring ya dari sisi web servernya. Di sini kita sudah menginstal WordPress tadi ya, sudah ada, dan di virtual hostnya juga sudah ada WordPress yang dia install di sini. Nah, WordPress yang diinstal ini adalah dia diinstal di IP address ini ya. Ini kalau misalkan kita buka IP addressnya, maka
akan muncul halaman untuk melakukan instalasi WordPress. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah halaman untuk instalasi. Berarti tadi kita menginstal WordPress di IP ini. Nah, supaya kita bisa install di domain kita, seperti gimana caranya? Kita akan menggunakan command lain ya. Jadi kita masuk lagi ke Open Lightspeed OLS-nya. Kemudian scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya ini nih. How do I create additional virtual host with WordPress from the console? Nah, ini kita bisa copy komennya, copy, kemudian kita paste di putih ya. Kita bisa langsung putih, gunakan putih sekarang. Nah, di sini untuk domainnya bisa kita ganti ya. Ini harus diganti teman-teman. Jadi pakai domain yang teman-teman gunakan. Ini saya gunakan subdomain yang saya gunakan aja ya. Jadi saya sudah ada domain, tapi saya akan gunakan subdomain supaya bisa lebih dari satu gunakan di virtual hostnya. Misalkan ini xs1. Nah, ini domain saya dari skiagung.net, tapi saya akan gunakan subdomain xs1.skiagung.net. Di sini komennya sudah benar, kita langsung enter. Nah, ini sekarang kita sedang menunggu proses instalasi WordPress dan virtual host barunya. Jadi kita tunggu saja. Oke, sembari menunggu saya jelasin ya. Di sini saya gunakan domain ini yang saya koneksikan ke Cloudflare. Jadi saya sudah buka Cloudflare di sini. Di sini saya gunakan Cloudflare untuk DNS manajemen domain skiagung.net ini. Jadi ketika kita buka di sisi DNS manajemennya, nanti akan muncul ini ya, isinya adalah seperti ini ya. Di sini saya sudah gunakan root domainnya menggunakan IP ini, kemudian ada beberapa subdomain ya. Subdomain ini yang saya gunakan, yang saya koneksikan tadi xs1.skiagung.net, diisikan IP dari server bisnetnya ya. Kita gunakan IP ini, kemudian tambahkan tipe E-nya dan add record E-nya ini sini, kemudian masukkan IP address servernya dan save seperti itu teman-teman. Jadi ini saya sudah masukkan ya di sini. Sekarang kita akan tunggu sampai proses ini selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Oke, sekarang kita bisa buka websitenya xs1.rizkyagung.net ini ya. Kita bisa buka, tapi sembari menunggu kita akan masuk lagi ke sini ya. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Ini bisa menunggu, saya akan kembali lagi ke putihnya. Sekarang kita masuk ke cd usr lokal lsbs kemudian ls-lh. Di sini sudah ada folder WordPress yang tadi di create awal waktu instalasi ya, dan itu digunakan oleh IP address servernya. Nah, supaya lebih aman kita bisa delete saja folder WordPress ini ya. Ketikkan rm-r, kemudian WordPressnya kita hapus. Oke, jadi foldernya sudah hilang sekarang. Supaya nanti orang kalau buka website atau IP address ini itu tidak langsung masuk ke halaman login atau halaman instalasi WordPress yang sekarang sudah not found ya. Jadi sudah tidak ada muncul seperti ini. Nanti orang-orang bisa ngasal membuat website di server kita gitu ya. Ini harus dihapus dulu supaya lebih aman. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke sini nih. Nah, kita akan buat instalasi di domain yang sudah kita daftarkan tadi di virtual host baru ya. Kemudian continue. Ini kita isikan aja, misalkan xs1 gitu ya. Username-nya terserah teman-teman ya. Kemudian passwordnya bisa juga terserah. Emailnya juga terserah. Sampai ini ya. Kemudian bisa langsung klik install WordPress. Oke, ini udah selesai teman-teman. Kita bisa klik login, kemudian masukkan username passwordnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke WordPress-nya ya. Dan sekarang saya akan membuat WordPress ini ya. Tadi sebenarnya saya sudah punya dua server di sini teman-teman. Saya akan bandingkan di Neolab-nya ini. Saya juga buka server yang S22 ini ya. SS22 ini dengan spesifikasi 2 kali lipatnya. Jadi RAM-nya 2 GB, 2 CPU dan 60 GB. Di sini saya install CyberPanel. Oke, ini adalah perbedaan atau benchmark dari kedua web server yang saya gunakan ya. Yang satu XS1, yang dua XS2. Ini dia dari sisi menggunakan benchmark ya, ABS ya. Jadi ini adalah hasilnya yang sama-sama ada di Biznet Geo ya.
Bedanya adalah di sisi spesifikasi, RAM-nya ini 1, ini 2, kemudian untuk CPU-nya ini 1, ini yang ini 2. Jadi di sini untuk hasil benchmarknya memang lebih cepat atau lebih tinggi dari yang XS2 ini, karena secara spesifikasi lebih besar ya. Di sini kita bisa lihat dari sisi disk testnya ini sih juga lebih besar yang XS2 ya, kalau bisa dilihat di sini. Kemudian untuk yang bawah juga sama. Untuk sisi network juga tidak ada masalah sebenarnya, mirip-mirip karena mereka di satu data center. Jadi itu teman-teman perbedaan dari spesifikasi yang SS1 dan SS22. Untuk performa WordPress-nya seperti apa nanti kan kita lihat ya. Nah, sekarang saya akan coba bandingkan ya. Di sini saya sudah install WordPress-nya, jadi saya sudah bikin di SS2 ini, SS2 dari sekarang.net. Sudah saya install WordPress dan juga sudah saya buatkan websitenya seperti ini. Nah, website ini akan saya copy atau akan saya buat yang sama persis dan saya gunakan di OpenLightspeed-nya ini ya, yang di XS1-nya. Nah, nanti kita lihat seperti apa perbandingan dan perbedaannya. Oke, sekarang akan saya buatkan dulu. More moments later. Oke, ini untuk WordPress-nya sudah saya buatkan juga ya untuk yang XS1. Ini persis dengan XS2 ya. Jadi saya gunakan template dan juga untuk yang lain-lainnya itu sama persis. Saya gunakan sama ya di sini dari sisi appearance, kemudian dari sisi case-nya, penggunaan aplikasi plugin Lightspeed case-nya ini masih default, sama-sama default. Jadi tampilannya sama persis ya teman-teman. Nah, ini akan kita coba tes nih ya, bagaimana performa WordPress-nya. Sekarang yang pertama saya akan coba tes menggunakan PageSpeed ya, ini aplikasi untuk ngetes dari sisi pembukaan atau load dari aplikasi yang kita tes ini ya. Kita bisa tes dulu untuk yang XS1, kemudian kita bisa buka lagi web yang sama dan kita tes yang SS22 Later. Nah, ini untuk yang XS1 sudah muncul ya, skornya seperti ini. Kemudian untuk yang SS2 masih loading ya. Ini ada yang mobile dan desktop, ini beda ya. Jadi nilainya bisa berbeda untuk yang versi mobile yang dibuka di HP maupun yang dibuka di laptop atau komputer ya. Oke, ini sudah muncul untuk yang SS2 ada. Nah, ini secara skor juga sudah berbeda ya. Jadi dari sisi performance memang lebih bagus yang SS2 karena dari sisi spesifikasi lebih besar untuk spek servernya, tetapi memang dia di running di Cyber panel. Jadi beda dengan ini yang di running langsung di OpenLightspeed tanpa panel ya. Memang agak sedikit berbeda tetapi cukup mirip ya, jadi tidak terlalu besar pengaruhnya, walaupun secara spesifikasi itu udah separuhnya lebih ya. Dari sisi spek servernya dia yang XS1 ini cuma 1 GB, yang ini adalah RAM-nya 2 GB dan CPU-nya 2, kalau ini CPU-nya 1. Dari sisi desktop juga tidak kalah ya, mirip, tidak terlalu besar perbedaannya dari sisi skor untuk desktop. Kemudian kita akan coba tes menggunakan stress test ya. Di sini saya gunakan website loader.io. Ini kita bisa lakukan stress test pada website yang akan kita coba cari tahu seberapa besar performa stress testnya. Di sini saya gunakan tes baru ya. Ini yang SS1 saya masukkan di sini websitenya ini. Kita akan coba tes untuk menghit websitenya 20-50 klien dalam 1 menit. Ini seperti apa performanya, kan kita cek ya. Kemudian yang satunya saya juga punya akun lagi di sini, saya akan gunakan yang untuk SS2 ya. SS2 sama ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk servernya saya buka melalui putih dua-duanya. Saya akan gunakan Command Hotop untuk melihat performa CPU-nya ya, dan juga load dari keseluruhannya. Oke, saya akan coba langsung tes aja untuk stress testnya. Kita coba run test. Oke, ini tesnya sudah mulai jalan ya teman-teman. Untuk keduanya kita bisa cek di sisi CPU-nya, di sisi servernya ya. Nah, ini kelihatan nih setelah di stress test maka keduanya CPU-nya 100% ya. Dari sisi load average-nya dan juga CPU-nya juga tinggi ya. Ini ada load average, ini kalau misalkan satu CPU dia maksimal 1 harusnya ya. Kalau di atas 1 berarti memang dia lebih bebannya. Ini juga kalau 2 berarti di sini load average-nya harusnya maksimal 2, tapi ini lebih dari 2 ya. Jadi memang bebannya tinggi.
Nanti akan kita lihat hasil dari sisi stress testnya seperti apa. Kita cek ya. Oke, ini untuk hasil stress testnya sudah selesai. Kita bisa lihat ya untuk average response time-nya dari yang XS1 620 millisecond. Sedangkan untuk yang XS2 ini 646 millisecond. Jadi tipis ya. Jadi dari sisi response time-nya memang tidak terlalu berbeda jauh. Bedanya kalau yang XS2 ini sebenarnya karena dia menggunakan panel, jadi dari sisi resource-nya tadi sangat tinggi ya ininya, load average-nya, sehingga akan menyebabkan dari sisi response time-nya lebih lambat daripada yang walaupun yang XS1 walaupun dia resource-nya lebih sedikit. Jadi itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya untuk benchmark-nya. Kemudian teman-teman bisa kalau misalkan mau buka-buka lagi tentang WordPress-nya, kalau dari sisi yang tadi kita buat virtual host-nya itu lokasinya ada di folder yang namanya cheat. Nah, kita masuk ke cd var www kemudian nama domainnya ya, misalkan ini. Nah, jadi di sini kalau teman-teman mau melakukan perubahan atau menambahkan file bisa di folder ini menggunakan nanti mungkin SFTP ya, menggunakan klien SFTP klien untuk melakukan upload dan download file yang ada di sini. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau ke konsolnya dari sisi Lightspeed-nya yang tadi itu sudah ada perubahan ya, dari sisi server configuration nanti akan ada dari sisi virtual host-nya sudah bertambah. Di sini ada yang tadi bawaannya ada dua ya, example WordPress yang tadi dibuat virtual host baru, yang ini yang dua ini bisa kita matikan saja ya karena kita tidak gunakan supaya lebih aman ya. Jadi kita hanya gunakan yang virtual host yang domain ini ya. Nah, kemudian dari sisi server configuration ini adalah opsi untuk mengatur konfigurasi server secara global ya, dari sisi OpenLightspeed-nya. Bisa melakukan tuning juga di sini ya untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih bagus dari sisi tuning OpenLightspeed-nya. Kemudian listener ini kita bisa buat buka port berapa yang digunakan. Di sini ada dua yang digunakan, yaitu WordPress yang menggunakan 80 dan 443 ya. Ini juga kalau dibuka yang digunakan atau yang menggunakan ini adalah dari sisi virtual host ini. Kemudian virtual host ini yang tadi kita buat yang baru ini ya, ini yang pertama awal kali terbuat waktu pertama kali install. Kita bisa hapus saja sebenarnya yang tidak digunakan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena kita gunakan yang ini aja supaya lebih enteng juga. Kemudian virtual host template ini kita kalau kita mau bikin template untuk virtual hostnya, kemudian ada tools dan yang lainnya. Ini kalau misalkan teman-teman mau ganti misalkan user adminnya, ini bisa diganti di sini ya, namanya apa, passwordnya apa, supaya lebih aman. Oke, mungkin itu teman-teman dari sisi penggunaan OpenLightspeed dan juga perbandingannya dengan panel di CyberPanel ya, sama-sama menggunakan OpenLightspeed, tapi kalau yang ini tanpa panel. Kemudian yang tadi yang kita gunakan untuk membanding adalah yang speknya lebih tinggi tapi dia menggunakan CyberPanel. Mungkin seperti itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video Agung Channel selanjutnya. Bye bye.